Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Didik Kurniawan di serial video materi video pembelajaran untuk akuntansi biaya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema atau satu topik di awal-awal dalam kita belajar akuntansi biaya. Topik kali ini berjudul tentang proses costing, dan topik ini masih kurang lebih relate, berhubungan, dan kalau dibilang itu 11-12 dengan topik yang sudah kita bahas di video materi sebelumnya, yaitu tentang job costing atau job order costing. Sudah kita bahas di video materi sebelumnya bahwa antara job costing dan proses costing itu konteks pembicaraannya sama. Dan bisa dikatakan bahwa job costing itu temannya atau versusnya atau lawannya gitu ya, itu adalah proses costing. Jadi job costing dan proses costing itu adalah satu paket. Ketika kita berbicara job costing, maka lawannya kita membicarakan proses costing. Atau sebaliknya, kalau kita berbicara tentang proses costing, maka temannya atau lawannya itu adalah job costing. Dan job costing sudah kita bahas panjang lebar di video materi yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas khusus untuk proses costing. Nah, kalau dibilang Pak lebih sulit mana antara job costing dengan proses costing, jawabannya adalah bukan sulit lebih sulit, bukan lebih mudah atau lebih sulit, tidak. Ini ketika kita berbicara proses costing itu ya sebenarnya sama aja, yaitu berbicara tentang pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi ke produk akhir. Hanya saja cara atau mekanismenya yang berbeda. Bahwasanya kemudian nanti di dalam proses costing itu agak panjang reportingnya, laporannya agak panjang yang disebut sebagai cost of production report. Namun jangan khawatir, ketika kita paham, ketika kita ngerti, maka kita tidak akan menghafal dan kita, wah ternyata kok cuman begini toh. Walaupun panjang itu COPR, cost of production report, namun sejatinya itu sangat mudah sekali untuk dipahami dan sangat simple sebenarnya untuk dibuat, gitu ya. Oke, nanti akan ada beberapa part pembahasan kita terkait dengan proses costing, dan sekarang kita masuk di part atau bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dan karakteristik atas proses costing. Sekali lagi, ini materi tidak sulit ya, ini materi yang gampang ya, ini materi yang gampang. Dan sekali lagi saya ingatkan, hendaknya jangan menghafal. Terus gimana dong? Harus dipahami. Kalau kita paham, kalau kita mengerti, betul-betul mengerti, betul-betul paham, maka insya Allah akan sangat mudah sekali dan ternyata simple, cuma begini saja. Dan kita akan menemukan aha momennya. Oh, ternyata cuma begini gitu ya. Oke, kita mulai ya. Konsep dan karakteristik atas proses costing. Saya ingatkan kembali, ketika kita berbicara tentang proses costing, yang mana ini masih relate dengan job order costing, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang atau mengenai pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi atau manufacturing cost ke final product atau finished goods. Jadi ingat sekali lagi, kalau seseorang kalau kita membicarakan job costing versus proses costing, atau dalam hal ini sekarang yang kita bicarakan adalah proses costing, maka sebenarnya kita berbicara tentang pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi, yaitu DM, DL, dan FOH ke produk akhir atau finished goods. Itu udah paham ya kita ya. Oke, jadi tidak mungkin dong di dalam proses costing itu kok kita berbicara tentang biaya non produksi atau selling general and administrative expense. Itu bukan atau di luar konteks dari pembicaraan atas proses costing dan juga job costing. Jadi diingat-ingat ya, jangan sampai kita berpikiran oh berarti semua biaya kalau menerapkan proses costing ya semuanya biaya harus diproses costing kan gitu. Oh tidak, salah ya. Kalau kita berbicara proses costing dan juga job costing, maka kita hanya membicarakan tentang direct material, direct labor, dan factory overhead. Nah, kalau perusahaannya menerapkan normal costing, ya jelas khusus untuk FOH-nya nanti dia akan ada dua akun, yaitu FOH control yang bersifat aktual real dan juga ada FOH
applied atau applied FOH yang dihitung berdasarkan tarif yang sudah ditetapkan di awal. Oke, itu poin yang pertama dulu, kita ingat kembali. Kemudian yang kedua, ini juga sudah kita bahas ketika kita membicarakan tentang job costing. Apa sih yang dimaksud dengan proses costing itu? Apa itu proses costing? Sudah kita bahas bahwa proses costing itu merupakan suatu sistem pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi yang dilakukannya itu secara tidak langsung. Beda dengan job costing yang secara langsung ke setiap job atau produk atau batch atau pesanan. Di mana biaya produksinya, ingat bahwa kita hanya berbicara DMDL dan FOH, akan diakumulasikan terlebih dahulu ke setiap departemen. Tapi departemen yang mana? Hanya ke departemen produksi. Loh Pak, kenapa yang disorotin di sini adalah departemen produksi? Kan departemen atau divisi atau bagian di dalam perusahaan manufaktur itu kan banyak. Ada divisi keuangan, dan akuntansi, kemudian ada divisi marketing, ada divisi HRD gitu ya, macam-macam. Nah, yang disorot atau yang menjadi titik fokus kita dalam pembahasan mengenai job costing versus proses costing, dan sekarang proses costing ini yang kita bahas, selalu yang akan menjadi fokus kita hanyalah departemen produksi. Kita tidak akan memperhatikan dan kita tidak akan fokus serta melihat departemen selain departemen produksi. Ingat-ingat itu ya. Terus kalau ditanya, loh Pak, kenapa kok yang akan kita perhatikan atau yang menjadi fokus pembicaraan kita hanya departemen produksi, departemen yang lainnya tidak kita sorot? Kenapa Pak? Jawabannya adalah karena kita berbicara tentang proses produksi. Karena kita berbicara tentang biaya produksi, DM, DL, dan FOH. Yang mengkonversi raw material menjadi finished goods itu siapa? Tidak lain dan tidak bukan hanya dan hanya departemen produksi, departemen HRD, departemen finance, departemen umum. Dia tidak akan ada sangkut pautnya dan kaitannya dengan proses produksi dalam rangka untuk mengolah raw material menjadi finished goods. Enggak, mereka enggak ada kontribusi langsungnya dalam rangka konversi tersebut. Jadi jelas ya, fokus kita hanya ke departemen produksi. Berbeda dengan job order costing. Kalau proses costing, maka nanti biayanya tidak dibebankan, tidak diakumulasikan dan dibebankan secara langsung, melainkan secara tidak langsung. Secara tidak langsung berarti ada media atau perantaranya. Nah, media atau perantaranya itulah yang disebut sebagai departemen produksi ini. Inilah medianya atau perantaranya. Namun kita juga harus paham ya bahwa untuk kemudian baru dibebankan ke produk akhir. Yang namanya biaya produksi DMDL dan FOH atau manufacturing cost itu semuanya ending-endingnya haruslah dan tidak boleh tidak, harus jadi hukumnya wajib untuk dibebankan ke produk akhir. Jadi semua biaya yang dikeluarkan, biaya produksi yang dikeluarkan, semua DM, semua DL, dan semua FOH harus hukumnya wajib dibebankan ke produk akhir. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kalau kita rangkum, kita ringkes bahwa proses costing itu, pertama berbicara tentang biaya produksi, DM, DL, FOH. Yang kedua berbicara tentang pengakumulasian dan pembebanan. Yang tadi DMDL dan FOH-nya itu dilakukan secara tidak langsung. Yang ketiga, via melalui perantara berupa departemen produksi, bukan departemen yang lainnya. Jadi itu tiga hal yang harus kita paham mengenai definisi dan karakteristik atau ciri dari proses costing. Oke, berikutnya di pertemuan lalu, di video materi yang lalu, ketika kita membahas tentang job costing, di situ kita sudah juga membahas mengenai komparasi perbandingan antara job costing dengan proses costing. Kan gitu. Ada kurang lebih 5 berarti ya, ada 5 item, ada 5 hal yang menjadi titik pokok pembeda antara job costing dengan proses costing. Contohnya kayak gimana perusahaannya, kemudian penjelasannya detailnya seperti apa. Itu silakan dilihat lagi pembahasan kita di video materi sebelumnya waktu kita mengkomparasikan tentang job costing dengan proses costing. Itu ada di video materi part yang pertama untuk pembahasan mengenai job costing. Nah, di sini kita akan singgung lagi tapi tidak akan secara detail ya, bahwa proses costing itu
perusahaan yang mengimplementasikan proses costing itu, maka kemudian perusahaan tersebut memiliki 5 karakteristik ini. Yang pertama, company driven production process, kan gitu, bahwa proses produksinya itu yang ngedrive, yang memicu adalah ya perusahaannya sendiri. Dia tidak akan memperhitungkan atau meminta pesanan atau order dari pelanggan, enggak. Pokoknya ya free, dia mau memproduksi barang apa, modelnya kayak gimana, bentuknya seperti apa, speknya kayak gimana, itu urusannya perusahaan, nggak ada kaitannya dengan konsumen. Konsumen paling cuma dimintai pendapat, tetapi the final decision to make a product, speknya kayak gimana, itu ada di perusahaan. Sehingga company driven production process. Yang kedua, continuous production process. Perusahaan yang menerapkan proses costing, dia tuh proses produksinya itu berjalan terus menerus. Ada atau tidak adanya orderan, ya tetap aja berproduksi, kan gitu. Beda dengan yang job costing kemarin ya, bahwa kalau nggak ada orderan, ekstrimnya sama sekali nggak ada order, kalau dia fully menerapkan job costing, maka perusahaan itu tidak akan berproduksi atau proses produksinya akan terhenti. Kalau proses costing tetap continue. Yang ketiga, mass production, bahwa untuk perusahaan yang menerapkan atau mengimplementasikan proses costing, maka dia nanti akan memproduksi, menghasilkan produk dalam jumlah yang sangat banyak. Mass production, nggak hanya 1-2 aja, banyak produknya. Sekali produksi dihasilkan produk yang banyak. Keempat, homogeneous product. Jadi produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan proses costing system ini, produknya itu bersifat homogen atau mirip atau sama. Ya. Jadi barang yang dihasilkan jumlahnya banyak dan sama. Ya, dan sama atau homogen. Homogen. Speknya akan sama. Beda dengan yang job costing kemarin, spek antara satu produk, satu pesanan dengan produk yang lain atau pesanan yang lain itu berbeda-beda, distinct sifatnya. Nah, kalau si proses costing, homogen produknya. Yang terakhir, bahwa ini lagi pembebanan, pengakumulasian dan pembebanan biaya produksinya itu secara tidak langsung atau non-direct cost accumulation and assignment via departemen produksi. Paham ya? Ini cuma refresh lagi. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana skema proses produksi untuk perusahaan yang menerapkan proses costing. Oke ya, sekarang kita lihat. Kalau kita ambil helikopter view-nya itu dinaikkan ke atas atau zoom out, maka kan kita tahu bahwa perusahaan manufaktur itu pada hakikatnya intinya dia akan menghubungkan antara supplier dihubungkan dengan customer. Kemudian di tengah-tengahnya ini adalah perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur dia ada fungsinya di sini. Beda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang ya cuma jualin aja, dia beli kemudian jual lagi barangnya. Tapi kalau perusahaan manufaktur tidak begitu, tidak demikian. Perusahaan manufaktur di tengah-tengah di sini sebagai perantara antara supplier atau vendor dengan customer, dan di tengah-tengahnya di sini dia added value. Dia menambahkan nilai atas barang atau produk yang dia jual kepada pelanggan. Nah, nilai itu direpresentasikan kepada biaya salah satunya. Paham ya? Nilai atau fungsi direpresentasikan kepada biaya. Ini sudah kita bahas ketika kita membahas tentang cost concept and accumulation. Oke. Nah, terus bahwa dari supplier ini perusahaan manufaktur akan membeli raw material, kemudian raw materialnya disimpan di raw material warehouse. Sampai di tahapan ini yang di sini ini, maka proses produksi belum dimulai. Kan gitu toh. Proses produksi baru dimulai kemudian ketika raw material ini dimasukkan ke departemen produksi atau production department. Paham ya? Baru kemudian oleh production department ini akan diolah, akan diproses, akan dikonversi sedemikian rupa sehingga raw material ini diolah sehingga kemudian ujungnya akan menjadi finished goods, dan barang yang sudah jadi tidak boleh disimpan oleh production department. Akan tetapi barang yang sudah jadi ini harus ditransfer, dioper ke finished good warehouse atau FG warehouse untuk kemudian sedikit demi sedikit dijual kepada pelanggan atau konsumen. Paham ya sampai di sini? Maka kita paham dari chart atau gambar ini, dari skema ini, bahwa
yang menjadi titik fokus seperti tadi sudah kita sampaikan, sudah kita bahas ya, yang menjadi titik fokus dari proses produksi di perusahaan manufaktur pada hakikatnya adalah departemen produksi atau production department atau producing department. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, kalau kita lihat kan ini misalkan production department itu terdiri dari beberapa departemen. Jadi ada departemen produksi itu ada beberapa bagian, ada subbagiannya lagi. Misalkan saja departemen 1, departemen 2, departemen 3 ini sama-sama departemen produksi. Tapi tusinya beda, tugas dan fungsinya itu berlainan. Ya, tugas dan fungsinya berlainan. Misal departemen 1 itu tugasnya hanya melakukan pemotongan, desain dan pemotongan. Ya, desain and cutting. Ini dilakukan oleh departemen 1. Nah, ketika raw material, direct materialnya itu kemudian sudah diukur-ukur, dipolain, didesainin gitu ya, dan dipotong-potong, maka potongan-potongan itu akan diserahkan kepada departemen 2. Nah, taruhlah misalkan nama dari departemen 2 itu adalah departemen assembly yang merakit. Ya, tugasnya departemen 2 itu hanya merakit. Kalau departemen 1 tadi tugasnya adalah mengukur, mempolain, dan kemudian memotong-motong. Kalau departemen 2 tugasnya adalah melakukan perakitan, dirakit, diukur, ini siku atau enggak, kekuatannya pas atau enggak, kan gitu. Itu yang melakukan adalah departemen assembly, departemen 2. Kalau departemen 1 tadi adalah departemen design and cutting. Nah, kemudian setelah udah dirangkai, udah wujud barangnya, itu belum, apakah sudah bisa dijual ke konsumen? Jawabannya belum. Bila masih jelek kan gitu. Kemudian rakitan, hasil rakitan ini barang yang sudah bentuk tapi sudah berbentuk, berwujud tapi belum dijual ini kemudian diserahkan berikutnya ke departemen 3. Taruhlah oleh departemen 3, ini nama departemen 3 taruhlah misalkan departemen finishing. Ya, departemen finishing. Tugas dari departemen 3 itu barang yang sudah dirakit itu kemudian dia haluskan, jangan sampai ada yang boncel-boncel, kemudian dia cat, dia pelitur supaya mengkilap, kemudian dibungkus. Nah, itu tugas dari departemen 3, departemen finishing. Nah, ketika barangnya ini sudah diselesaikan oleh departemen 3, barulah 100% itu barangnya itu selesai menjadi FG, finished goods, dan siap untuk dijual. Nah, maka dari itu dari departemen 3, barang yang sudah jadi ini dioper ke finished good warehouse atau FG warehouse. Paham ya? Jadi di sini ini ketiga departemen ini yaitu departemen design and cutting, kemudian departemen assembly, dan yang ketiga adalah departemen finishing ini ketiganya ini merupakan departemen produksi. Dan raw material hanya akan melalui dan mampir ke departemen 1, terus lanjut ke departemen 2, berikutnya ke departemen 3, lalu akan parkir di FG warehouse. Ingat bahwa raw material baik DM maupun IM dia tidak akan pernah mampir ke yang namanya departemen finance. Enggak, mau diapakan di departemen finance? Orang-orang finance enggak ngerti bagaimana ngukur kayu, taruhlah demikian. Enggak ngerti bagaimana cara ngecat kayu, enggak paham. Enggak ngerti tentang pola meja, pola kursi yang bagus, enggak ngerti. Enggak juga kemudian raw materialnya ini dikasihkan, dioper ke departemen HRD, enggak bisa. Masuk kayu mau di training kan gitu, ya enggak mungkin lah ya. Orang HR itu tugasnya, oh ini ngediklat pegawai, memotivasi pegawai, masalah cuti, lembur, nah itu. Nggak mungkin itu raw materialnya ini dikasihkan ke departemen HRD. Jadi intinya adalah bahwa departemen produksi inilah yang bertugas, yang berfungsi untuk mengkonversi raw material menjadi FG. Maka raw material hanya akan mampir dan melalui departemen produksi. Kalau kita lihat chart yang di sini, maka raw material ini pasti nggak mungkin dong raw materialnya ini akan langsung dioper ke departemen 2. Ya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Raw material ini hanya akan masuk ke departemen 1. Nggak bisa langsung kok tiba-tiba ujuk-ujuk pertama kali langsung masuk departemen 2. Nggak bisa itu. Apalagi masuk departemen 3, nggak bisa. Ini harus urut. Pertama, raw materialnya harus melalui departemen 1. Oleh departemen 1 tadi kemudian didesain, dipolain, kemudian diukur-ukur, dipotong-potong. Potongan-potongan itulah output dari departemen 1, potong-potongan rangka.
Taruhlah misalkan ini PT ABC lah yang membuat meja dan kursi dari kayu misalkan. Maka potongan-potongan meja dan kursi tadi, potongan rangka tadi, output dari departemen 1. Apakah itu yang dijual? Tidak. Ya. Kemudian potongan-potongan rangka ini barulah sebagai outputnya departemen 1, tapi bukan FG ya. Outputnya departemen 1, barulah kemudian dioper ke departemen 2. Oleh departemen 2 tadi kemudian dirangkai. Departemen assembly kan merakit, dirangkai, dicek, yang boncel-boncel dihaluskan, didempul kan gitu, dipelitur supaya mengkilap. Baru kemudian output dari departemen 2 adalah meja dan kursi kayu yang sudah berwujud tapi nggak bisa dijual, belum dijual gitu loh. Kenapa? Karena ya jelek gitu loh, belum ada catnya, terus ya masih warnanya itu masih warna kayu kan gitu, pokoknya belum ada seninya lah, orang memandang itu nggak terlalu tertarik gitu. Itu output dari departemen 2 ya, output dari departemen 2. Nah, output dari departemen 2 ini apakah sudah jadi FG? Jawabannya ya belum lah, ini masih WIP. Jadi output departemen 1 itu masih WIP, output departemen 2 juga masih WIP. Namun yang harus dipahami dan diingat adalah output dari departemen 2 jelas nilainya lebih gede daripada output departemen 1. Paham ya? Kenapa? Kalau yang di sini kan cuma potongan-potongan kayu. Kalau yang di sini sudah berwujud meja dan kursi kayu. Jelas nilainya atau fungsinya itu lebih gedean output dari departemen 2 ketimbang outputnya si departemen 1. Nah, kemudian yang produk tadi yang sudah berwujud tapi belum bisa dijual tadi, meja dan kayunya dioper ke departemen 3. Oleh departemen 3 dihaluskan, kemudian dicat gitu ya, dikasih gilap-gilap, terus dibungkus. Barulah kemudian itu siap untuk dijual. Nah, berarti outputnya departemen 3 itu bukan lagi WIP, melainkan sudah finished goods atau FG. Sehingga inilah yang ditransfer ke FG warehouse. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ini aliran fisik nih, ini aliran fisik. Kemudian kalau kita lihat dari sisi aliran biayanya bagaimana? Maka kita tahu bahwa perusahaan manufaktur itu mengubah raw material menjadi finished goods. Raw material sebagiannya menjadi DM, sebagiannya berperan sebagai indirect material. Oke. Direct materialnya ini masuk ke departemen 1. Pasti harus terlebih dahulu masuk departemen 1. Nggak boleh langsung loncat ke departemen 2. Jadi oleh departemen 1, direct material ini ditambahi dengan biaya konversi yaitu DL dan FOH. Diproses sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi 100% percentage of completion-nya untuk departemen 1. Tapi percentage of completion untuk sebagai produk itu belum 100%. Nah, setelah 100% komplit diolah oleh departemen 1, barulah ini kemudian ditransfer barangnya ke departemen 2. Maka nilai atau value atas barang yang ditransfer itu kan tersematkan, embedded ya, embedded, tertempel gitu ya, menyatu dengan fisik barangnya. Jadi ketika fisik barangnya yang berupa rangka-rangka, potongan kayu untuk meja dan kursi tadi itu diserahkan ke departemen 2, maka nilai dari potongan-potongan kayu ini kemudian juga akan ikut serta masuk ke departemen 2. Nah, nilai dari potongan-potongan kayu itu kan direpresentasikan dengan biaya produksi, yaitu DM, DL, dan FOH. Maka DM, DL, dan FOH yang sudah ditambahkan atau diakumulasikan. Nah, sekarang kita masuk ya. DM, DL, dan FOH yang sudah ditambahkan atau diakumulasikan oleh departemen 1 ke atas produk ini, ketika produk ini kemudian ditransfer, dimasukkan ke departemen 2, maka DM, DL, dan FOH-nya tidak boleh ketinggalan, harus ikut terbawa juga masuk ke departemen 2. Nah, biaya produksi yang sudah ditambahkan oleh departemen 1 dan ikut masuk ini disebut sebagai transferred in cost. Transferred in cost. Transferred in cost. Apa Pak maksudnya transferred in cost? Maksudnya adalah akumulasian dari biaya produksi atau DM, DL, dan FOH yang sudah ditambahkan oleh departemen sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan transferred in cost. Kalau di bukunya Pak Carter, istilahnya bukan transferred in cost, melainkan cost from preceding department, disingkat CPD, cost from preceding department. Sama aja. Oke, jadi
Intinya kita paham ya, bahwa biaya produksi yang sudah terakumulasikan ini akan masuk ke Departemen 2, dimasukkan ke dalam kelompok biaya yang bernama transferred in cost. Kemudian oleh Departemen 2, ya, oleh Departemen 2, produk ini yang belum selesai ini akan diolah dengan menambahkan DM, DL, dan FOH. Jadi DM, DL, dan FOH yang ini yang nambahin siapa? Yang nambahin adalah Departemen 2. Artinya dikeluarkan dan diakumulasikan oleh Departemen 2 yang ini. Sementara kalau DM, DL, dan FOH yang ini yang menambahkan dan mengakumulasikannya adalah Departemen 1. Jadi Departemen 1 bertanggung jawab atas DM, DL, dan FOH yang di sini. Departemen 2 hanya bertanggung jawab atas DM, DL, dan FOH yang ini. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Pak, kalau semisal Pak, Departemen 2 tidak menambahkan DM, DL, dan FOH, melainkan Pak hanya menambahkan DL dan FOH saja, boleh atau tidak Pak? Jawabannya adalah boleh. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Pak, kalau Departemen 2 hanya menambahkan DM dan DL atau prime cost saja, boleh atau tidak Pak? Boleh. Silakan aja. Ya, silakan aja. Pak, kalau Departemen 2 hanya menambahkan DL saja, boleh nggak Pak? Boleh, silakan saja. Ya, ngerti ya? Intinya adalah harus ada fungsi atau nilai yang ditambahkan oleh setiap atau masing-masing departemen ini. Tidak boleh tidak. Harus ada tambahan nilai atau value. Kalau tidak ada tambahan nilai atau value yang diberikan oleh salah satu departemen, ya untuk apa departemen itu eksis? Dilikuidasi aja, dihapus aja kan gitu. Kalau tidak ada value atau nilai yang ditambahkan. Paham ya sampai sini ya? Oke, anggaplah ini misalkan Departemen 2 ini juga menambahkan lengkap yaitu DM, DL, dan FOH. Oke, apakah setelah selesai diolah oleh Departemen 2 ini barangnya itu jadi? Jawabannya tidak, ini belum jadi dong. Ya, ini jelas belum jadi, belum bisa dijual kepada konsumen. Maka kemudian produknya tadi diserahkan ke Departemen 3. Akumulasian biaya produksinya otomatis juga embedded ke produk yang dioper ke Departemen 3. Nah, akumulasian biaya yang sudah ditambahkan oleh Departemen 1 dan ditambahi lagi oleh Departemen 2 biaya produksinya, ini semuanya akan terakumulasikan di dalam transferred in cost yang masuk ke Departemen 3. Ingat bahwa transfer dari Departemen 1 ke Departemen 2 ini masih berupa WIP ya. Jadi WIP-nya akan ditransfer dari Departemen 1 ke Departemen 2. Begitu juga oleh Departemen 2 ke Departemen 3. Ini barangnya masih berupa work in process, belum jadi. Oke, TIC adalah akumulasian biaya. WIP itu merepresentasikan fisik barangnya, namanya WIP. Akunnya namanya WIP. Oke. Jadi kalau ditanya transferred in cost antara di Departemen 2 dengan transferred in cost di Departemen 3 itu lebih gedean mana? Lebih besar mana nilai akumulasian biayanya? Maka kita dengan sangat mudah bisa menjawabnya bahwa oh jelas lebih gedean Departemen 3. TIC-nya. Kenapa transferred in cost-nya lebih gedean di Departemen 3? Loh iya loh. Kalau di transfer in cost di Departemen 2 ini kan hanya akumulasian DM, DL, FOH oleh Departemen 1 saja. Sementara kalau TIC, transfer in cost yang di Departemen 3 ini sudah akumulasian DM, DL, FOH Departemen 1 dan plus DM, DL, FOH Departemen 2. Maka nilai TIC di Departemen 3 ini jelas lebih gede daripada nilai TIC di Departemen 2. Oke, sekarang anggaplah misal Departemen 3 ini juga menambahkan pula DM, DL, dan FOH. Dia proseslah sedemikian rupa sehingga barang yang diterimanya dari Departemen 2 ini lambat laun kemudian selesailah barang itu. Sehingga percentage of completion-nya pengolahan oleh Departemen 3 menjadi 100%. Karena Departemen 3 ini adalah departemen yang terakhir, maka pasti selesainya pengolahan oleh Departemen 3 ini, maka yang dioper keluar oleh Departemen 3 bukan lagi berupa work in process, melainkan sudah berupa finished goods. Kenapa? Karena Departemen 3 adalah departemen yang terakhir.
Kalau departemen 3 ini bukan departemen yang terakhir, ya jelas dia tidak akan mengoper atau mengeluarkan finished goods. Pasti dia akan mengeluarkan work in process. Sebagaimana di sini departemen 1 dan departemen 2 ini tidak akan pernah mengeluarkan finished goods. Mereka, departemen 1 dan departemen 2 ini pasti hanya akan mentransfer out work in process. Yang bisa mentransfer out finished goods hanyalah departemen 3. Ini jadi finished goods. Jadi lengkap ya, berubah dari raw material menjadi finished goods. Di tengah-tengahnya di sini, ini barangnya namanya adalah work in process. Keluar dari departemen 1 masuk departemen 2, ya jelas work in process. Keluar dari departemen 2 masuk departemen 3, masih work in process. Nah, begitu keluar dari departemen 3, ini sudah berganti nama menjadi finished goods. Sementara raw material ketika masuk ke departemen 1, itu bisa ada yang berfungsi sebagai direct material, bahan baku utama, dan ada yang berperan sebagai indirect material atau bahan baku pembantu atau bahan baku penolong. Paham ya sampai di sini ya? Oke, dah jelas. Sudah jelas. Nah, berikutnya, kalau kita lihat dari sini, chart ini, maka kita paham bahwa departemen produksi itu kalau begitu di dalam suatu proses costing system itu akan berperan sebagai cost center atau pusat biaya. Loh Pak, kok menjadi pusat biaya atau cost center, logikanya bagaimana? Loh, perhatikan tadi ini departemen 1 lah yang mengeluarkan atau ngecas, ngebebanin, memberikan akumulasian DM, DL, dan FOH yang di sini ke produk. Kemudian begitu masuk ke departemen 2, sama juga. Departemen 2 akan ngebebanin, memberikan akumulasian biaya produksi berupa DM, DL, dan FOH. Begitu pula ketika produknya berada di departemen 3, maka departemen 3 ini akan memberikan DM, DL, dan FOH. Jadi ini masing-masing dan nggak bisa dicampur. DM yang diberikan oleh departemen 1 dengan DM yang diberikan oleh departemen 2 apakah sama? Jawabannya adalah tidak. Pasti beda. Walaupun misalkan sama-sama, oh departemen 1 kan pakai kayu Pak, departemen 2 juga pakai kayu Pak. Ya benar, barangnya kayu DM-nya, tapi itu fungsinya, wujudnya lain atau berbeda, nggak sama gitu loh. Ya, ngerti ya? Nah, maka dari itu ini semua kan mengeluarkan DM, DL, dan FOH. Departemen 1 ngeluarin, departemen 2 mengeluarkan, departemen 3 juga memberikan. Maka mereka masing-masing departemen ini akan bertanggung jawab atas DM, DL, dan FOH yang diberikannya masing-masing. Dan kita tahu bahwasanya karena departemen 1 ngeluarin biaya produksi, departemen 2 juga iya, departemen 3 pun juga mengeluarkan biaya produksi, maka masing-masing departemen ini, yaitu departemen 1, departemen 2, dan departemen 3 merupakan cost center atau pusat biaya. Sehingga karena yang sedang kita bahas ini adalah proses costing, maka departemen inilah, departemen 1, departemen 2, dan departemen 3 atau designing and cutting, assembly, dan finishing tadi, inilah yang akan menjadi cost center, yaitu akan menjadi tempat di mana biaya akan diakumulasikan. Ya, biaya akan diakumulasikan sebelum dibebankan. Kan ujung-ujungnya kan biaya produksi DM, DL, dan FOH baik yang diberikan oleh departemen 1, 2, dan 3 ini akan terakumulasi dan dibebankan ke final product. Tapi sebelumnya, maka departemen 1 akan dihitung dia ngeluarin biaya produksi berapa. Demikian pula departemen 2 harus ngitung pula berapa DM, DL, dan FOH yang dikeluarkan. Pun juga departemen 3 harus berhitung juga berapakah DM, DL, dan FOH yang dikeluarkannya. Pak, berarti masing-masing departemen ini akan bertanggung jawab dong Pak atas biaya produksi yang mereka keluarkan masing-masing. Jawabannya yes, exactly. Karena mereka cost center, maka mereka harus bertanggung jawab atas DM, DL, dan FOH yang dikeluarkannya masing-masing. Nah, pertanggungjawaban itulah nanti yang akan dimuat di dalam laporan oleh masing-masing departemen produksi ini yang disebut sebagai COPR atau Cost of Production Report. Oke, jadi kalau di job costing ada job cost sheet, di proses costing ada Cost of Production Report. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat nih
bahwa setiap departemen ini kita sudah paham nih, setiap departemen produksi ini akan menjadi cost center kan gitu ya. Sementara ketika dulu kita membahas mengenai cost concept and accumulation, maka di dalam suatu perusahaan manufaktur itu akan ada dua aliran, yaitu aliran yang pertama aliran fisik barang, yang kedua adalah aliran biaya. Pak, apakah kemudian kedua aliran itu eksis dan berlaku untuk perusahaan yang menerapkan atau mengimplementasikan proses costing? Jawabannya adalah yes, exactly. Bahwa untuk proses costing pun, nggak hanya proses costing ya, di job costing juga iya. Bahwa untuk proses costing ini, maka konsepsi mengenai dua aliran, yaitu physical flow dan cost flow, itu akan tetap berlaku. Kan tadi sudah kita lihat bahwa barangnya secara fisik bergerak dari raw material warehouse masuk departemen 1, kemudian dioper ke departemen 2, selanjutnya diserahkan ke departemen 3, dikeluarkan oleh departemen 3 berupa FG. Ini aliran fisik barang. Dari balok kayu, kemudian masuk departemen 1, balok kayunya diubah menjadi potongan-potongan kayu. Kemudian dimasukkan ke departemen 2, diubah menjadi rangka meja atau kursi. Kemudian dimasukkan ke departemen 3, finish, menjadi meja dan kursi kayu yang siap untuk dijual, namanya FG. Itu aliran fisik barangnya. Aliran biayanya bagaimana? Nah, ini di bawah ini sudah kita bahas tadi ya. Mulai dari raw material ini akan sebagian jadi DM dan IM, ditambahi dengan DL dan FOH. Maka ini biaya produksi, ini aliran biaya produksinya mengalir, diberikan oleh departemen 1, masukkan ke departemen 2 jadi TIC, ditambahkan pula dengan biaya produksi oleh departemen 2, masukkan lagi ke departemen 3 jadi TIC, ditambahi lagi dengan DM, DL, dan FOH, kemudian menjadi FG. Paham ya sampai di sini ya? Ini aliran biaya. Jadi kita dapat simpulkan nih bahwa even di dalam proses costing itu tetap bahwasanya konsepsi physical flow dan cost flow itu tetap berlaku. Nah, kalau kemudian di situ ada Pak, ada konsepsi atas physical flow dan cost flow Pak, apakah konsepsi mengenai IPO konsep dan equity konsep itu tetap berlaku? Jawabannya yes, exactly. IPO konsep ini tetap berlaku, mulai dari input, kemudian diproses untuk menjadi output. Input diproses, kemudian menjadi output. Berlaku. Kemudian equity konsep bagaimana Pak? Berlaku tidak? Oh, jelas berlaku. Jadi terdapat keseimbangan antara fisik barang dan biaya produksi. Harus seimbang. Seimbang antara apa? Keseimbangan internal, yaitu antara input harus selalu sama dengan output. Input fisik yang masuk harus sama dengan input fisik yang keluar, gitulah ya. Dan demikian juga dengan biaya. Biaya yang masuk harus sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan keluar. Ngerti ya? Oke, nah kemudian kalau kita jabarkan terkait dengan keseimbangan equity concept dalam kaitannya dengan physical flow dan cost flow-nya dapat kita gambarkan seperti ini. Ya. Yang ini dulu. Physical flow-nya kita lihat ya, physical flow-nya. Jadi bayangkan misalkan di departemen 1 aja deh ya. Bayangkan di departemen 1. Bayangkan di departemen 1. Periodicity concept pada saat tanggal 1 Januari katakanlah demikian. Pada saat di tanggal 1 Januari kan mestinya ada units in beginning. Artinya adalah ada barang yang sudah mulai diolah atau diproses di periode sebelumnya, sebelum Januari, dan pada saat tanggal 1 Januari itu barangnya itu belum selesai, belum kelar gitu loh. Itulah yang disebut secara fisik namanya units in beginning. Nah, barang yang belum selesai itu tentunya di periode bulan Januari kan harus dilanjutkan proses produksinya kan gitu. Nah, harus dilanjutkan proses produksinya. Kalau nggak boleh kok cuma didiemin aja, nggak boleh. Dia harus dilanjutkan proses produksinya untuk menjadi barang jadi kan gitu. Ya. Nah, ini adalah units in beginning. Terus selain units in beginning artinya yang sudah diolah, sudah mulai diolah di periode sebelumnya tapi belum selesai, ada juga barang-barang ya, barang-barang atau produk yang diolah oleh departemen 1 yang baru dimulai pengolahannya atau pemrosesannya di periode bulan Januari tersebut. Jadi setelah tanggal 1 itu baru mulai diproses.
Kalau yang units in beginning itu mulai pemrosesannya itu sebelum tanggal 1 Januari. Nah, yang kemudian diolahnya itu di sepanjang bulan Januari, baru mulai diolah di bulan Januari, sepanjang bulan Januari, itu disebut sebagai unit started in period. Kalau di Departemen 1. Kalau di Departemen 2 bukan unit started in the period, melainkan unit transferred in. Ya, unit transferred in. Perhatikan kalau ini Departemen 2. Departemen 2 ini pada tanggal 1 Januari, katakanlah demikian, dia punya WIP, units in beginning. Ya, secara fisik WIP itu kan namanya units in beginning. Units in beginning. Kemudian sepanjang bulan Januari ada dong barang-barang yang mulai dikerjakannya setelah tanggal 1. Diperolehnya dari mana? Diperolehnya adalah dari Departemen 1. Itu namanya adalah units transferred in. Ya, units transferred in. Nah, kalau begitu proses produksi di Departemen 2 ini, ya, proses produksi di Departemen 2 ini itu berasal dari sebagian units in beginning dan sebagian lagi berasal dari units transferred in. Kalau itu Departemen 2 atau Departemen 3 sama aja, pokoknya bukan yang pertama, bukan Departemen yang pertama. Kalau Departemen yang pertama, proses produksinya atas barang di Departemen yang pertama, maka units in beginning plus unit started in the period. Nah, ini merupakan input. Ya, ini merupakan input. Input apa? Input untuk menjalankan atau melakukan proses produksi. Ini merupakan input. Nah, terus outputnya apa? Kalau ada input kan berarti ada output. Outputnya apa? Outputnya adalah unit transferred out. Output dari proses produksi adalah alternatifnya cuma 2 aja outputnya itu, yaitu barang yang diolah itu sudah jadi paripurna, percentage of completion-nya sama dengan 100%. Nah, itu disebut sebagai unit transferred out. Kenapa unit transferred out? Karena kalau barangnya sudah jadi, sudah selesai paripurna 100%, maka itu tidak boleh disimpan oleh Departemen 1 atau Departemen 2 atau Departemen 3 atau oleh Departemen produksi. Nggak boleh, harus dioper ke departemen berikutnya atau dimasukkan ke FG warehouse kalau barangnya sudah jadi. Maka pilihan yang pertama adalah barangnya selesai, namanya units transferred out. Alternatif kedua adalah sudah mulai diolah, diproduksi, diproses, tapi sampai dengan tanggal 31 Januari kok belum jadi. Persentase penyelesaiannya masih less than 100%. Kalau begitu itu barangnya belum jadi, disebut sebagai units in ending. Ya, units in ending. Jadi paham ya? Nah, ini adalah unit transferred out dan units in ending ini adalah merupakan output dari proses produksi di setiap masing-masing departemen produksi. Ini merupakan sisi output. Jadi jelas kita lihat ya. Yang ini units in beginning tanggal 1 Januari plus unit started in the period atau unit receipt atau unit transferred in atau unit receipt sama aja ya. Unit transferred it during the period atau unit receipt from previous department during the period atau unit started in the period ditambahkan ini merupakan input. Input apa? Input untuk melakukan proses produksi. Nah, kemudian setelah proses produksinya dijalankan, maka kemudian ada outputnya. Outputnya 2, pilihannya adalah kalau barangnya itu, yang pertama pilihannya adalah barangnya selesai, rampung. Yang kedua alternatifnya barangnya sudah diolah tapi belum selesai. Barang yang sudah rampung menjadi unit transferred out, barang yang belum selesai diproses menjadi units in ending. Dan ini merupakan output. Dan nanti jumlah input ini harus sama dengan output. Nggak boleh geseh, tidak boleh berbeda. Jadi jumlah input dengan jumlah outputnya harus sama. Atau jumlah units in beginning ditambah units transferred in itu harus sama dengan jumlah units transferred out ditambah dengan units in ending. Oke, paham ya? Nah, ini kita berbicara tentang physical flow. Kalau berbicara tentang physical flow, maka satuannya adalah bukan rupiah, bukan dolar, melainkan
quantity in units. Jadi satuannya adalah unit. Jadi kalau di sini inputnya Departemen 1 itu sepanjang bulan Januari mengolah atau memproses sebanyak 200 unit, maka nanti output Departemen 1 juga totalnya harus sama dengan 200 unit. Itu maksudnya begitu. Jadi satuannya adalah unit, dan ini yang diukur berbicara tentang fisik barang. Kenapa? Karena merupakan physical flow. Jadi paham ya, kalau kita lihat di sini, ini kan berarti ada barang yang dimasukkan oleh Departemen 1 ke Departemen 2. Ini tadi adalah units received from atau units transferred in. Dan ingat bahwasanya di awal periode ini oleh Departemen 2 kan punya barang yang sudah mulai diolah di periode sebelumnya, sebelum Januari. Nah, pada tanggal 1 Januari belum selesai. Ini menjadi units in beginning. Nah, ini units in beginning ditambah dengan unit received from previous department during the period. Itu harus jumlahnya sama dengan units transferred out ke Departemen 3 ditambah units in ending di sini. Ya, pada tanggal 31 Januari. Itu secara fisik. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Ini berbicara tentang physical flow. Berikutnya, tadi kan ada apa? Ada physical flow, ada cost flow. Oke. Cost flow pun juga demikian. Ya, cost flow juga demikian. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah susah-susah, jangan juga dihafal. Jadi kita lihat ya, tadi kan di sini secara fisik ada units in beginning. Kan gitu. Units in beginning itu sudah punya value atau belum, saya tanya. Jawabannya adalah, oh iya jelas sudah Pak. Oh iya jelas sudah. Kan di situ ada direct material, kemudian ada sebagian biaya konversi yang sudah ditambahkan. Kenapa ada biaya konversinya Pak? Ya sudah diolah kan gitu. Kalau nggak ada biaya konversinya itu namanya raw material murni. Raw material murni itu letaknya bukan di Departemen Produksi. Posisinya masih berada di raw material warehouse. Nah, jadi units in beginning ini pasti punya nilai atau value yang direpresentasikan kepada biaya produksi yang sudah ditambahkan. Kapan? Di periode sebelumnya. Makanya menjadi units in beginning karena belum selesai hingga di awal periode yang sekarang ini. Nah, kalau begitu ada fisik barangnya, ada nilainya. Nah, nilainya itu disebut sebagai work in process beginning. Ini adalah akunnya, namanya adalah WIP. Karena dia berada di tanggal 1 Januari, katakanlah demikian, maka kemudian itu disebut sebagai WIP beginning. Jadi ini fisik barangnya, yang ini adalah nilai barangnya. Nilai direpresentasikan sekali lagi dengan biaya atau cost. Nah, jadi WIP beginning. Nah, terus ini biaya. Di sepanjang periode, maka departemen produksi ini, baik Departemen 1, Departemen 2, dan Departemen 3, kan tadi di sini mereka menambahkan DM, DL, dan FOH. Ya, Departemen 1 menambahkan DM, DL, FOH, Departemen 2 juga menambahkan, Departemen 3 pun juga demikian, nambahin biaya produksi DM, DL, FOH. Kan gitu ya. Maka dari itu ada dong nilai berupa biaya yang ditambahkan oleh masing-masing departemen produksi. Nah, biaya yang ditambahkan di sepanjang periode yang bersangkutan itu disebut sebagai cost added during the period atau cost added in the period. Nah, kalau gitu kita paham nih, WIP beginning ditambah dengan cost added during the period, ini merupakan sisi input. Paham ya? Ini merupakan sisi input. Input apa? Input biaya. Yang apa? Yang diolah atau diproses sepanjang periode yang bersangkutan. Oke, ini adalah sisi input, maka kemudian pasti ada sisi output. Sisi outputnya apa? Loh, ini tadi kan masing-masing departemen mengolah, memproses, mengkonversi. Maka kemudian kalau sudah jadi kan tidak boleh harus tetap ngendon di departemen yang bersangkutan. Nggak boleh. Kalau sudah 100% selesai, percentage of completion-nya sama dengan 100%, maka itu harus dioper atau harus ditransfer out. Barangnya ditransfer out
secara fisik, unit transferred out, ini barang fisiknya, kemudian nilainya juga ikutan di transferred out. Nah, nilai yang ikutan di transferred out itu disebut sebagai cost of units transferred out. Sekali lagi, cost of units transferred out. Oke, paham ya? Dan kemudian di akhir periode ternyata masih ada barang yang sudah mulai diolah, diproses, tetapi belum selesai. Unit fisik barangnya disebut sebagai unit chain ending inventory. Ya, unit chain ending inventory, atau ini adalah unit yang belum selesai di akhir periode. Unit chain ending inventory, inventory yang belum selesai. Nah, punya nilainya disebut sebagai work in process ending atau WIP ending. Maka dari itu, cost of units transferred out ketika ditambahkan dengan WIP ending, ini nanti merupakan total output. Output apa? Output biaya. Jadi yang ini berbicara tentang inputan biaya, sementara yang ini berbicara tentang outputan biaya. Sama dengan yang di atasnya, hanya saja bedanya kalau yang ini inputan jumlah unit fisik, sementara yang ini inputan jumlah nilai biaya. Kalau yang ini outputan jumlah fisik barang, kalau yang ini cost flow, ini merupakan outputan nilai biaya. Dan sekali lagi, equity konsep harus berlaku, tidak boleh tidak berlaku. Maka dapat kita simpulkan inputnya ini, input biaya ini harus sama dengan jumlahnya dengan output biaya. Atau dengan kata lain, WIP beginning ditambah cost added during the period, jumlahnya harus sama dengan cost of unit transferred out ditambah dengan WIP ending. Paham ya? Nah, kedua konsep inilah nanti yang harus kita implementasikan ketika kita menyusun cost of production report. Dan cost of production report itu sebenarnya cuma berbicara dua hal ini. Jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir ketika ngelihat, ada report kok panjang banget gitu loh. Itu nggak panjang, itu simple gitu loh. Simpelnya, sederhananya adalah dia hanya menggambarkan atau memberikan informasi mengenai dua hal ini, yaitu physical flow dan cost flow. Ditinjau dari sisi input masing-masing dan dari sisi output masing-masing. Jadi itu sama sekali nggak ada sulitnya. Gampang banget. Asal kita paham ini. Jangan dihafal sekali lagi ya. Oke. Nah, ini nanti yang akan kita implementasikan dalam kita menyusun cost of production report. Setiap departemen produksi selaku cost center harus mempertanggungjawabkan proses produksi yang telah dilaksanakan. Jadi setiap departemen tadi kan itu menjalankan proses produksi. Barangnya dia akan konversi secara fisik, kemudian secara nilai, ada nilai atau ada biaya yang dia tambahkan oleh masing-masing departemen produksi. Maka dari itu, mereka harus mempertanggungjawabkan proses produksi yang sudah mereka jalankan. Melalui apa? Cost of production report. Nah, produksinya itu, proses produksinya itu bisa ditinjau atau ditilik dari dua sisi. Yaitu sisi pertama fisik barangnya sehingga muncul physical flow, dan yang kedua sisi aliran nilai barangnya, yaitu ada cost flow. Paham ya? Oke, ini sama sekali nggak ada yang sulit ini. Oke, nah berikutnya, nah kalau kita sudah paham ini nanti cikal bakal pondasi kita dalam menyusun cost of production report ya. Oke, berikutnya, bahwa Pak tadi kan ini merupakan physical flow Pak, aliran fisik barang. Sementara dulu Pak, kalau pas kita belajar akuntansi dasar atau akuntansi pengantar itu, terutama ketika belajar tentang materi tentang inventory gitu ya, inventorinya pun inventory perusahaan dagang, itu kan ada Pak, ada namanya itu cost flow assumption, asumsi aliran biaya. Ada yang namanya itu FIFO, ada yang namanya average, ada yang namanya LIFO. Ada first in first out atau masuk pertama keluar pertama, ada yang namanya average rata-rata, ada yang namanya LIFO last in first out atau masuk pertama keluar terakhir. Masuk terakhir keluar pertama, last in first out. Dan dulu ketika kita belajar itu, yaitu FIFO,
LIFO kemudian average itu, dan sekarang yang LIFO nggak dipakai ya, under International Financial Reporting Standard kan LIFO udah dilarang, nggak dipakai gitu ya. Yang dipakai alternatifnya cuma dua, apakah mau menggunakan average ataukah menggunakan first in first out atau FIFO. Nah, bagaimana Pak dalam konteks proses costing ini? Apakah cost flow assumption itu berlaku juga Pak? Jawabannya adalah yes, exactly. Di dalam proses costing terdapat dua metode cost flow assumption yang dipakai, yaitu average dan atau FIFO method. Ya, average atau FIFO method. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, ini kan proses costing, Pak. Ada cost flow assumption. Bagaimana kalau yang kemarin itu, Pak, yang job order costing? Apakah cost flow assumption dipakai, Pak, di situ, Pak? Jawabannya adalah tidak. Loh, kenapa tidak, Pak? Ya, untuk apa ada cost flow assumption? Wong itu barangnya, biaya produksinya itu sudah langsung gitu loh, diakumulasikan dan dibebankan ke setiap produk. Nggak menjadi soal gitu loh. Misalkan pesanannya Pak Agus masuk bulan Januari, keluar bulan Februari, artinya sudah jadinya bulan Februari. Beda pula dengan pesanannya Pak Bambang. Pak Bambang pesanannya itu masuknya itu Desember, tanggal 15 Desember, keluarnya misalkan 15 April ya. Jadi berapa tuh? 4 bulan prosesnya. Sementara Pak Agus tadi cuma 1 bulan gitu. Nah, itu nggak jadi soal, nggak usah pakai dipermasalahkan. Lo harusnya itu first in first out, itu harusnya Pak Bambang dulu dong, kan dia masuk Desember, dikerjakan dulu di bulan Desember, harusnya itu sudah selesai itu sebelum pesanannya Pak Agus yang baru masuk bulan Januari gitu katakanlah. Ya enggak demikian, karena itu tidak ada urusannya dengan cost flow assumption ya, nggak ada. Kenapa? Karena sudah secara langsung diakumulasikan dan dibebankan biaya produksinya ke masing-masing job gitu. Nah, tapi kenapa kok pesanannya Pak Bambang itu pesannya itu sudah lebih dulu tapi diserahkannya belakangan? Ya barangnya Pak Bambang itu gede kok, speknya lain, lebih rumit, lebih kompleks gitu daripada pesanannya Pak Agus yang simple gitu. Alasannya gitu. Itu nggak ada urusannya dengan cost flow assumption. Jadi job costing under job order costing nggak ada. Kita berbicara tentang apakah FIFO atau average. Lain hal kalau kita bicara di dalam konteks proses costing. Nah, ini average dan FIFO ini menjadi really matters gitu. Kenapa? Karena barangnya identik, sama, homogen, biaya produksinya sepaket langsung gitu loh. Jadi itu nanti yang akan dibebankan ke masing-masing produk, yang akan dibagi ke setiap produk itu nanti, maka harus dilihat. Jangan-jangan musim produksi bulan ini dengan bulan sebelumnya, misalkan kok ini biaya produksinya lebih gede yang bulan ini, ada kenaikan sedikit gitu, karena ada inflasi misalkan demikian. Nah, itu beda itu nanti biaya produksinya. Kalau biaya produksinya beda, otomatis ya harus dilihat. Ini mau pakai FIFO atau average. Kalau pakai average berarti cost yang terakumulasi itu kemudian akan dibagi secara merata ke semua produk tanpa memandang urutan aliran fisik barang, masuk pertama ataukah masuk belakangan, nggak ada urusan. Yang jelas kalau average ya sudah, biaya yang dikeluarkan di periode ini berapa, kemudian barangnya yang dihasilkan berapa, udah bagi langsung di situ menjadi cost per unit, selesai. Itu namanya average. Nggak usah memandang mana nih yang masuk duluan, mana nih yang masuk belakangan, mana nih yang keluar duluan, mana yang keluar belakangan. Nggak usah. Pokoknya dalam satu periode itu total biayanya berapa yang dikeluarkan, kemudian produk yang dihasilkan berapa, udah bagi langsung, bagi rata, selesai. Itu namanya average method. Nah, berkebalikan dengan average method, ada FIFO method, first in first out method. Nah, kalau under FIFO, maka cost yang sudah terakumulasi itu akan dibagi dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan mana nih barang yang masuk duluan di prosesnya, mana yang barang yang masuknya belakangan di prosesnya. Barang yang masuk duluan ya, pemrosesannya, maka itu harus dibebankan dengan biaya yang dikeluarkannya itu juga duluan, nggak boleh dicampur. Barang yang selesainya belakangan itu juga harus dibebani dengan biaya yang dikeluarkan di belakangan, nggak boleh dicampur dengan biaya yang sudah dikeluarkan di periode yang lalu, nggak boleh. Itu ya,
Itu kalau under FIFO. Jadi urutan menjadi really matters. The sequence of the product, the cost of the flow of the product, the sequence of the flow of the product itu menjadi really matters, harus dipertimbangkan, harus benar-benar dilihat. Itu kalau pakai FIFO method. Paham ya? Nah, ini nanti average method dan FIFO method ini akan terlihat, tercermin, dan diimplementasikan pula pada saat kita menyusun cost of production report atau COPR. Jadi cost flow assumption ini pada detailnya, pada intinya nanti akan berpengaruh pada saat perhitungan cost per equivalent units. Cost per equivalent units. Nah, sekarang kok, loh Pak, ini apa ini Pak? Kok ada equivalent unit? Saya nggak paham. Oke, kita lihat. Apa sih yang dimaksud dengan equivalent unit? Sekarang kita berbicara tentang equivalent units. Jadi gini, bayangkan ada departemen, ya, ada departemen produksi. Taruhlah misalkan tadi departemen 1. Ya, departemen 1. Bahwa tadi kan departemen 1 ini merupakan salah satu cost center yang mana dia harus mempertanggungjawabkan atas biaya yang dia keluarkan atau dia bebankan ke produk di periode yang bersangkutan. Nah, pertanggungjawabannya itu diwujudkan dalam bentuk cost of production report atau COPR. Kapan itu pertanggungjawabannya dibuat, COPR dibuat? Ya tentunya di akhir periode. Paham? Tentunya di akhir periode. COPR-nya harus dibuat. Oke, Pak. Sekarang di akhir periode itu taruhlah misalkan tadi periode bulan Januari, maka tanggal 31 Januari itu COPR harus dibuat. Ya, COPR harus dibuat. Nah, terus sekarang kita lihat di tanggal 31 Januari. Pertanyaan saya, ada nggak sih pada saat tanggal 31 Januari itu barang yang sudah mulai diolah atau diproses oleh Departemen 1, namun sampai dengan tanggal 31 Januari itu jam 4 sore katakanlah demikian, 31 Januari, ada nggak sih barang yang sudah diolah tapi belum selesai? Ada nggak? Jawabannya adalah, oh pasti ada dong Pak. Ada. Ada kelihatan barangnya yang mana yang belum selesai? Ada Pak, kelihatan Pak. Bisa dihitung itu jumlah unitnya, barang yang belum selesai? Bisa Pak, bisa dihitung Pak. Oke? Ngerti ya? Berarti secara fisik ada loh jumlah unit barang yang belum selesai. Ya, ada loh jumlah unit barang yang belum selesai. Nah, kalau kita mau lihat ya, kalau kita mau hitung, bisa nggak? Oh, bisa. Bisa aja dihitung. Misalkan tanggal 31 Januari itu ada barang yang belum selesai. Jumlahnya berapa? Jumlahnya misalkan ada 10 unit. Ya sudah 10 unit. Ya, 10 unit. Secara percentage of completion, apakah yang 10 unit barang yang belum selesai itu jumlahnya secara percentage of completion itu apakah sama dengan 100% itu 10 unit barang yang belum selesai? Jawabannya adalah tidak. Pasti less than 100%. Pasti kurang dari 100% itu percentage of completion-nya. Terus, sekarang yang belum selesai itu ada 10. Ya, ada 10. Jadi percentage of completion-nya itu less than 100%. Jumlahnya ada 10. Ya. Kemudian kalau kita hitung, ya memang 10. Ya memang 10. 10 unit, satuan 10 unit itu tidak berbicara tentang percentage of completion. Tetapi hanya berbicara tentang jumlah unit fisik barang. Sekali lagi saya ulang, pada saat tanggal 31 Januari ada 10 unit barang yang sudah mulai diolah tapi belum selesai. Nah, angka 10 unit, ya, angka 10 unit satuannya itu tadi, itu berbicara hanya jumlah unit fisik barang. Dia tidak berbicara tentang percentage of completion. Nah, sekarang saya tanya, bagaimanakah dengan percentage of completion-nya? Apakah barang yang percentage of completion-nya itu 100% sama dengan barang yang percentage of completion-nya katakanlah 50%? Sama atau tidak? Ya jelas beda dong Pak. Iya beda, betul itu jawabannya, beda. Secara percentage of completion antara produk yang belum jadi dengan produk yang sudah jadi itu jelas berbeda. Tapi kalau kita mau hitung jumlah fisiknya sama, yaitu sama-sama 10 unit. Ya,
Tetapi lagi-lagi kalau kita lihat percentage of completion-nya antara barang yang belum selesai dengan barang yang sudah paripurna 100% itu jelas beda. Problemnya adalah ketika departemen produksi tadi, departemen 1 tadi ingin membuat COPR, apakah informasi tentang percentage of completion-nya itu harus dimuat? Jawabannya adalah iya, jelas harus dimuat. Nah, kemudian itu yang pertama pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kemudian jumlah unit fisik barang yang sama tadi itu bisa disajikan dengan sama? Apakah kemudian 10 unit barang units in ending yang berupa WIP tadi itu apakah akan ditulis ya udah 10 unit barang begitu? Jawabannya adalah tidak. Dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena barang yang belum selesai, persentase penyelesaiannya itu kurang dari 100%, itu jelas berbeda ini tadi dengan barang yang sudah selesai. Tetapi karena kita mau mereport, maka ya tetap harus kita sajikan. Jangan kemudian barang yang belum selesai diolah atau diproses kemudian ya sudah nggak usah dilaporkan. Kenapa? Belum selesai. Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh. Tetap harus kita laporkan. Lu ngelaporin gimana dong, Pak? Melaporkan di situ di COPR itu kan harusnya mestinya barangnya itu adalah barang yang sudah selesai. Yes, exactly. Tapi lah terus kalau barangnya belum selesai gimana? Tadi katanya harus dilaporkan. Masa iya barang yang belum selesai kok kemudian dilaporkan juga ikut bersamaan dengan barang yang sudah selesai yang 100%? Jawabannya adalah ya, harus dilaporkan. Akan tetapi ada mekanisme atau ada caranya yang tetap memaintain agar supaya ini tadi barang yang belum selesai dengan barang yang sudah selesai itu tetap beda. Terus gimana solusinya, Pak? Kalau begitu, Pak, tetap dilaporkan tapi juga tetap kita memaintain, memelihara bahwasanya barang yang belum jadi dengan barang yang sudah jadi itu beda. Bagaimana, Pak, caranya, Pak? Dibuatlah solusinya yang namanya equivalent unit. Ya, equivalent unit. Jadi untuk kepentingan pelaporan, produk yang belum jadi ini harus kemudian disetarakan, dianggap. Ini ingat kata-katanya adalah dianggap atau disetarakan. Jadi kalau ada kata-kata dianggap atau disetarakan itu tetap memaintain bahwasanya barang yang belum jadi itu jelas beda dengan barang yang sudah jadi. Ya, maka dilakukanlah upaya untuk penyetaraan. Penyetaraan atas apa? Penyetaraan atas produk yang belum jadi disetarakan as if, seolah-olah produk tersebut itu sudah selesai diolah atau diproses. Sehingga kita paham bahwa yang dimaksud dengan equivalent units itu merupakan unit kesetaraan. Unit kesetaraan apa? Unit kesetaraan atas barang yang belum jadi seolah-olah disetarakan dengan barang yang sudah jadi. As if. Ya. WIP as if FG. Jadi proses untuk menghitung ekuivalensi unit atau mengekuivalensikan barang itu artinya proses untuk menyetarakan produk yang belum selesai, proses menyetarakan produk yang belum selesai diproses, disetarakan seolah-olah itu merupakan produk yang sudah jadi. Oke. Sehingga kalau begitu di sini kan kata-katanya kan dianggap, disetarakan seolah-olah. Maka equivalent unit itu bersifat hipotetik atau bukan yang sebenarnya. Kenapa? Karena memang benar-benar belum selesai. Ya, karena belum selesai. Jadi cuma disetarakan, bukan yang sebenarnya. Itu hakikat dari equivalent unit. Oke. Gimana sih, Pak? Saya masih belum paham. Oke, kalau belum paham, lihat ilustrasinya. Kan kita mau mereport ya. Kita nggak mungkin dong ngereport barang itu, oh yang ini WIP-nya itu persentase penyelesaiannya 90%. Apalagi persentase penyelesaian bisa beda-beda. Yang ini 90%. Barang yang itu, Pak, itu baru selesai kira-kira 25%. Kemudian barang yang itu sudah 50%, Pak. Kalau yang ini baru
10% Pak. Kalau yang ini, oh ini baru dipotong-potong aja Pak, baru diukur-ukur aja. Baru diukur-ukur aja, belum dipotong. Oh ya, ini baru 5%. Nah, kan beda-beda. Ya, nah itu semua yang 5%, 10%, 50%, 60%, dan 90% itu semuanya harus dihitung disetarakan dengan 100%. Karena nggak mungkin di-report satu persatu. Oh, ini kelompok barang yang persentase penyelesaiannya 90%. Yang ini kelompok barang WIP yang persentase penyelesaian 75%, yang ini kelompok 10%. Enggak bisa begitu. Enggak efektif itu nanti ya, enggak efisien dan efektif dalam reporting. Untuk apa gitu loh. Ya, maka dibutuhkan equivalent unit, proses untuk mengekuivalensikan barang yang belum selesai diolah as if seolah-olah menjadi barang jadi. Contohnya gini. Misal yang lambang seperti ini adalah ketika persentase penyelesaiannya itu 50%. Artinya produknya sudah diolah tapi belum selesai dan dia proses penyelesaiannya itu baru 50%. Kalau bentuknya kayak begini. Nah, kalau sudah begini, ini percentage of completion-nya itu sudah sama dengan full 100%. Misalkan di akhir periode, perusahaan ini punya 4 barang yang belum selesai dan masing-masingnya itu percentage of completion-nya itu 50%. Jadi kan dapat kita gambarkan ini jadi 4 begini. Ya, jadi ada 4 unit produk, persentase penyelesaian masing-masing unit produknya ini adalah 50%. Kalau kita mau ekuivalensikan, berarti kan simpelnya kita tinggal gabungkan aja ini antara yang ini dengan ini, kita gabungkan seret menjadi seperti ini. Yang ini dengan yang ini kita gabungkan seret menjadi seperti ini juga. Gabungan seperti ini yang awalnya ada 4 unit barang, kan sekarang menjadi cuma ada 2 unit barang. 4 unit barang, persentase penyelesaian 50%, ketika kita gabungkan gini menjadi 2 unit barang atau produk, tetapi persentase penyelesaiannya sudah sama dengan 100%. Paham sampai di sini? Jadi, 4 unit produk dengan persentase penyelesaian 50% itu ekuivalen dengan 2 unit produk dengan tingkat penyelesaian 100%. Nah, itulah yang disebut dengan ekuivalensi. Nah, bayangkan kalau misalkan ini 4 unit produk ini masing-masing persentase penyelesaiannya misalkan 25%. Kalau begitu, kalau di as if kan, di seolah-olah kan disetarakan dengan 100%, ya berarti cuma jadi 1 unit barang. Jadi 4 unit produk dengan persentase penyelesaian masing-masing 25% itu setara dengan 1 unit produk dengan tingkat penyelesaian 100%. Paham ya? Jadi rumusnya adalah, kalau kita mau rumuskan, ini tinggal jumlah unit produk yang belum selesainya berapa dikalikan dengan persentase penyelesaiannya berapa akan menghasilkan unit ekuivalen. Paham ya sampai di sini ya? Oke, itulah yang dimaksud dengan unit ekuivalen. Nah, kalau semua produknya itu sudah disetarakan semua, baik yang sudah selesai maupun produk yang belum selesai, dan mana persentase penyelesaian produk yang belum selesai itu beda-beda, tadi semuanya sudah disetarakan, seolah-olah sudah menjadi FG, maka kemudian dilaporkan, dimuat di dalam COPR kan seragam, yaitu semuanya memuat produk yang selesai atau persentase penyelesaiannya sama dengan 100%. Jadi equal gitu loh. Perbandingannya apple to apple. Memuat semua barang yang sudah selesai. Paham ya sampai di sini ya? Oke, itu hakikat dari equivalent unit. Dan equivalent unit ini khas hanya ada di proses costing. Job costing tidak butuh yang namanya equivalent unit. Oke, nah kita lanjut ke cost of production report. Cost of production report. Pak, cost of production report itu yang bentuknya yang kayak gimana sih Pak? Kita lihat sekilas ya. Cost of production report kalau di bukunya Pak Carter itu yang bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah cost of production report dari atas ke bawah seperti ini. Isinya angka-angka seperti ini, panjang, tapi jangan khawatir, kita tidak usah dan tidak perlu untuk menghafal ya, nggak perlu. Oke, nanti ada sesi di video part berikutnya yang akan kita bahas tentang COPR. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana konsep membuat COPR.
Jadi COPR itu merupakan bentuk pertanggungjawaban Departemen Produksi, bentuk pertanggungjawaban dari Departemen Produksi atas proses produksi yang telah dilakukan atau dijalankannya. Tadi sudah kita bahas ya, bahwa karena setiap masing-masing Departemen Produksi itu melakukan pemrosesan produksi dengan mengeluarkan biaya produksi DMDL dan FOH, maka kemudian dia harus bertanggung jawab. Nah, bentuk pertanggungjawaban masing-masing Departemen Produksi itu ketika dia menerapkan proses costing, maka bentuk pertanggungjawabannya ada di dalam COPR, Cost of Production Report. Karena setiap departemen produksi itu tadi merupakan cost center, maka logikanya COPR-nya juga harus dibuat oleh setiap atau masing-masing departemen produksi. Paham ya sampai di sini ya? Jadi loh Pak, berarti COPR itu yang buat itu harus masing-masing departemen produksi ya Pak? Bukan perusahaan dalam konteks perusahaan as a whole gitu, secara keseluruhan gitu ya Pak? Yes, exactly. Itu harus dibuat oleh setiap atau masing-masing departemen produksi. Bukan di dalam konteksnya satu perusahaan utuh, bukan. Ya, loh Pak, kalau begitu apa fungsinya Pak? Loh, fungsinya itu untuk analisis manajemen, karena memang ini adalah untuk laporan COPR ini adalah untuk internal, ini bukan untuk external user. Salah ya. Cost of Production Report itu nggak ada urusannya dengan external user, ini adalah semata-mata untuk internal users, yaitu untuk manajemen. Buat apa external user mau ngerti tentang Cost of Production Report? Berapa kemudian fisik barang yang diproduksi, berapa kemudian biaya yang ditambahkan, untuk apa external user mau tahu itu loh ya, useless ya, sia-sia. Kalau bagi manajemen, oh itu penting untuk cost control, salah satunya, oh itu sangat penting sekali ya. Nah, pada intinya COPR itu menyajikan data tentang aliran fisik barang dan aliran biaya, menyajikan data tentang aliran fisik barang dan aliran biaya. Jadi seperti tadi sudah kita bahas ya, bahwa ada physical flow dan ada cost flow di dalam proses costing. Nah, nanti baik physical flow maupun cost flow ini nanti akan dipertanggungjawabkan, disajikan bentuk pertanggungjawabannya di dalam Cost of Production Report. Jadi jangan khawatir, pokoknya isi dari Cost of Production Report itu adalah tentang berbicara tentang aliran fisik barang dan aliran biaya. Dan juga terapkan juga ya konsep equity, konsep keseimbangan. Dan bahwa input barang dan input biaya itu harus sama dengan output barang dan output biaya. Jadi input sama dengan output untuk physical flow dan input sama dengan output untuk cost flow. Tidak boleh tidak sama, nggak boleh, pokoknya harus 100% sama, balance, seimbang. Equity konsep berlaku di situ. Oke, nah bagaimanakah langkah kita dalam menyusun COPR? Nanti ada 5 langkah. Langkah ini nggak perlu dihafal, nggak usah kita perlu menghafalnya. Intinya ini adalah harus menyajikan keseimbangan aliran fisik barang dan aliran biaya ya. Jadi ada draw physical unit flow yang pertama, input kita akan sajikan input secara fisik akan sama dengan output secara fisik. Kemudian yang kedua kita hitung equivalent unit yang tadi sudah kita bicarakan, kita akan mengekuivalenkan barang yang belum selesai, kita pandang seolah-olah sama dengan barang yang sudah kita ekuivalensikan dengan barang yang percentage of completionnya sudah sama dengan 100%. Dianggap seolah-olah barangnya sudah jadi. Kenapa? Karena untuk kepentingan report, agar semuanya itu apple to apple, barang yang dilaporkan itu seolah-olah semuanya sudah selesai. Kemudian yang ketiga, compute cost as input, kita menghitung total cost yang berada di sisi input. Kemudian yang keempat, kita hitung cost per equivalent unit, cost per equivalent unit, biaya per equivalent unit. Baru yang kelima kita hitung compute cost as output, dan tentunya nanti cost as input jumlahnya harus sama dengan cost as output, tidak boleh berbeda, harus sama, harus seimbang. Oke. Nah, yang terakhir kita berbicara tentang jurnal dalam proses costing.
Ketika kemarin kita membahas job order costing, itu ada jurnal yang panjang, mulai dari pembelian raw material sampai dengan closing atas FOH, yaitu FOH applied dan FOH control. Demikian pula di dalam proses costing, jurnalnya pun itu sebenarnya juga sama aja, panjang ya, mulai dari pembelian raw material sampai dengan kemudian penjualan barang dan closing FOH applied dan FOH control kalau dia menerapkan normal costing. Oke, maka jurnal atau pencatatan akuntansi baik di proses costing maupun di job costing yang kemarin itu sebenarnya mengikuti proses bisnis yang ada di perusahaan manufaktur. Sama aja, mulai dari dia beli raw material, make raw material sebagai DM, make raw material sebagai IM, membayar gaji pekerja, tenaga kerja langsung, kemudian membayar beban-beban sebagai FOH kan gitu, kemudian transfer barang yang sudah jadi, kemudian ngejual barang. Nah sama aja, runtutannya atau sekuensinya itu sama kayak begitu ya. Jadi mulai dari beli barang dari supplier sampai kemudian ngejual barang kepada customer. Jadi jurnalnya itu kan kalau kita lihat di sini mulai dari beli raw material dari vendor atau supplier hingga ke menjual barang ke customer. Ini merupakan siklus proses bisnis, siklus produksi, siklus proses bisnis yang ada di perusahaan manufaktur. Sehingga jurnal-jurnalnya pun akan menjurnal mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari beli raw material sampai dengan ngejual produk. Tapi khusus untuk setiap departemen, karena tadi setiap departemen produksi itu merupakan cost center, nanti ada jurnal yang akan dibuat oleh setiap departemen produksi. Apa itu jurnalnya? Jurnalnya cukup simpel, dua aja, yaitu jurnal yang pertama, jurnal untuk membebankan biaya produksi, DM, DL, dan FOH yang edit during the period, itu akan dan harus dicatat. Jadi jurnal pembebanan biaya, pencatatan dan pembebanan biaya produksi oleh setiap masing-masing departemen, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jurnal pada saat si departemen produksi itu melakukan transfer out atas barang yang selesai di prosesnya. Jadi ada dua ini, pembebanan biaya produksi dan transfer out atas barang yang sudah selesai diolah oleh departemen yang bersangkutan. Cuma dua aja. Loh Pak, itu yang jual, yang beli raw material dari vendor gimana Pak jurnalnya? Ya ada itu, ya ada. Tapi kan itu yang beli adalah perusahaan. Nah, sementara fokus kita di sini adalah departemen, ya departemen, gitu. Oke, yang ngejual barang ada nggak Pak jurnalnya? Ada. Tapi itu yang ngejual barang ya bukan departemen produksi, yang ngejual barang itu konteksnya adalah perusahaan. Nah, khusus di sini di proses costing ini yang kita bahas jurnalnya ini adalah jurnal yang dibuat oleh departemen produksi. Kalau yang dibuat oleh departemen produksi yang cuma dua ini aja, yaitu yang pertama ketika dia membebankan biaya produksi DM, DL, FOH, dan yang kedua adalah ketika dia melakukan transfer out atas barang yang sudah selesai diolah atau diproses oleh si departemen produksi. Oke, selesai sampai di sini. Sudah kita bahas semua konsep lengkap dan karakteristik dari proses costing. Selanjutnya nanti kita akan lihat secara lebih detail atau lebih rinci mengenai bagaimana menyusun atau membuat cost of production report sebagai bentuk pertanggungjawaban dari setiap atau masing-masing departemen produksi. Oke, kita lanjut ke video materi berikutnya di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.